Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Amalia. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Juanda Bogor. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran IPA tentang perubahan wujud benda di kelas 3 SDN Muara Sari 1 Kota Bogor, yang disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah seminar usulan penelitian. Selanjutnya terdapat daftar isi, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan yaitu poin-poinnya latar belakang masalah, perumusan masalah, manfaat penelitian. Bab 2 kajian pustaka, yaitu terdiri dari deskripsi konseptual, fokus, dan subfokus penelitian. Yang kedua ada hasil penelitian yang relevan. Dan bab 3 yaitu metode penelitian, yang terdiri dari tujuan penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data penelitian, teknik data prosedur dan pengumpulan data, prosedur analisis data, dan keabsahan data. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Terdapat latar belakang pada bab 1. Pendidikan sebagai proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan seseorang yang diwariskan melalui bentuk pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan tidak hanya berlangsung dari proses bimbingan orang lain, tetapi juga sifatnya bisa terjadi secara otodidak, yang memberikan pengalaman bagi setiap orang dalam hal berpikir, bertindak, dan bersikap. Sejalan dengan kemajuan pendidikan, maka terus berubah dengan cara berpikir dan dapat diterapkan oleh guru-guru untuk menemukan metode dan media-media yang tetap dalam mengajar sehingga menjadikan generasi bangsa yang berpotensi dan berkualitas. Mencermati hal tersebut, penulis merasa perlu meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui penggunaan media pembelajaran secara digital yang mencakup berbagai tipe gaya belajar peserta didik pada pembelajaran daring, yaitu upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA materi perubahan wujud benda tema 3 subtema 3 adalah dengan menggunakan media audiovisual yang mendukung siswa untuk mudah memahami pelajaran. Maka dari itu, penelitian ini berjudul upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran IPA tentang perubahan wujud benda di kelas 3 SDN Muara Sari Kota Bogor. Perumusan masalah yang saya gunakan yaitu bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan media audiovisual di kelas 3 SDN Muara Sari 1 Bogor Selatan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan ini, terdapat berbagai manfaat yang diperoleh sebagai berikut. Bagi guru, penelitian ini bermanfaat dalam melakukan tindakan-tindakan untuk memperbaiki atau meningkatkan praktek pembelajaran yang kurang efektif, memotivasi guru agar lebih kreatif. Bagi siswa, penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA. Dan bagi sekolah, penelitian ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan yang positif terhadap kemajuan sekolah yang tercermin dari peningkatan kemampuan profesional para guru, perbaikan proses dan hasil belajar siswa. Dan bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan inovasi pembelajaran dan menambah pengalaman sebagai calon guru SD. Selanjutnya kita masuk pada bagian bab 2, di mana pada bab 2 ini terdapat kajian-kajian pustaka yang diambil dari teori-teori konseptual, fokus, dan subfokus penelitian. Hasil belajar, adapun pengertian hasil belajar yang dikemukakan oleh Sujana 1992 bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Nah, yang kedua ada media audiovisual. Barbara Miyarso 1994 mengemukakan
menunjukkan bahwa media audiovisual adalah cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan mekanis dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual. Sesuai dengan namanya, media audiovisual merupakan kombinasi atau perpaduan audio dan visual. Sudah sangat tentu apabila menggunakan media ini akan semakin lengkap dan optimal untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan penyajian bahan ajar kepada peserta didik. Selain itu, dengan media ini dalam batasan tertentu dapat menggantikan peran dan tugas guru. Selanjutnya terdapat penelitian yang relevan di mana penelitian ini menghasilkan penelitian yang cukup baik dengan judul implementasi model pembelajaran Direct Instruction DI berbantuan media audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada peserta didik kelas 5 SDN 1 Langkai Palangkaraya yang dibuat oleh Dedi Setiawan dan Agung Riyadin. Selanjutnya, penelitian dengan pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media audiovisual berpengaruh positif secara signifikan terhadap hasil belajar. Selanjutnya ada judul penelitian meningkatkan hasil belajar IPA melalui media audiovisual di kelas 4 SDN Manggarai 9 Pagi Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi analisis penelitian bersama kolaborator terdapat temuan-temuan masalah yang terjadi pada siklus dan telah ditemukan pemecahannya dan menunjukkan hasil yang sesuai dengan yang ditargetkan. Bab 3 metode penelitian. Pada bab 3 ini terdapat poin tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini agar hasil belajar siswa dengan menggunakan media audiovisual ini dapat mencapai KKM, memiliki pengetahuan tentang media, tetapi juga harus memiliki keterampilan untuk memilih dan menggunakan media pembelajaran tersebut dengan baik. Pembelajaran yang menggunakan metode dan media yang bervariasi juga akan lebih bermakna lagi sehingga anak tidak merasakan kejenuhan dalam berpikir dan belajar. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian tindakan kelas. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif juga adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomena yang diteliti. Peneliti menggunakan penelitian ini karena subjek dari penelitian ini adalah anak prasekolah yang tidak bisa didekati dengan pendekatan kuantitatif, seperti pengerjaan skala ataupun kuesioner. Jadi, peneliti memilih kualitatif dengan pencarian data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dan waktu penelitian ini dilakukan di SDN Muarasari 1 Bogor yang terletak di Jalan Raya Tajur, Kampung Anyar, RT 1 RW 6, Kelurahan Muarasari 1, Kota Bogor. Selanjutnya ada data penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata atau tindakan. Selebihnya adalah data tambahan yaitu seperti dokumen. Pada penelitian ini, data diperoleh pada data primer antara lain yaitu menurut Sugiono 2016, data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Ada pula pendapat menurut Sugiono, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun secara langsung. Teknik dan prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, di mana observasi ini merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Yang kedua ada wawancara. Wawancara ini merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan untuk kemudian mendapatkan bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi di sini untuk menyediakan informasi terkait isi dokumen
untuk penggunanya serta merupakan alat bukti dan data yang paling akurat. Selanjutnya ada prosedur analisis data. Prosedur analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, yang merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuat data yang tidak perlu dengan sedemikian rupa, sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Yang kedua ada penyajian data. Penyajian data di sini sekumpulan data yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Yang ketiga ada kesimpulan dan verifikasi data, yang merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Yang terakhir ada keabsahan data. Peneliti melakukan triangulasi, tentunya ada yang dimaksud atau yang diinginkan. Selain peneliti mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian, ini juga sekaligus menguji kejujuran atau kebenaran data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teknik yang dapat menyatukan perbedaan data agar ditarik kesimpulan yang benar dan akurat secara tepat. Cukup sekian presentasi yang saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.